Makan salak pakai Realme. Nih, HP badak dari Indomie. Salah ya? So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Oke, ini adalah Realme C15 Qualcomm Edition, smartphone dari Realme C series yang pakai chipset dari Snapdragon. Yap, secara keseluruhan mirip sama Realme C15 MediaTek Helio G35. Bedanya ya cuma di chipsetnya aja yang pakai Snapdragon. Buat kalian yang sering ngeluhin kalau Realme C series pakainya MediaTek terus, kali ini Realme kayaknya udah ngedengerin kalian buat pakai chipset dari Snapdragon. Oke, kita bakal bahas smartphone yang satu ini. Buat desain tentu sama aja, tapi tetap bakal kita bahas deh buat yang belum pernah lihat review C15 sebelumnya. Bodinya ini pakai material plastik bertekstur yang membuat bodinya ini nyaman buat dipegang meski punya bodi yang tergolong tebal dan berat nih. Yap, beratnya 209 gram karena baterainya yang dibawanya ini cukup gede, yaitu 6000 mAh. Buat finishing bodinya ini dibuat seperti ada 3 layer yang bertumpukan yang aku nggak tahu apa maksudnya. Mungkin Realme cuma kasih kesan abstrak aja ya, biar desain belakangnya ini nggak kosong dan paling nggak duit buat desainernya ini nggak dibuang sia-sia. Buat modul kameranya ini mengotak gini ya, yang dipakai juga di seri C di bawahnya dan Realme Narzo 20 yang juga baru aja rilis kemarin. Oh ya, di dalam modul kameranya ini terdapat 4 kamera ya, jadi flashnya itu diletakin di luar modul kameranya. Sementara buat fingerprint scanner ini diletakin di belakang kayak gini. Ya meski secara looks kurang enak buat dilihat, tapi fingerprint scanner yang diletakin di belakang kayak gini nyaman banget buat dipakai. Buat framenya ini sendiri juga berbahan plastik ya, yang di atas ini kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang triple slot dan di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang micro USB dan grill speaker. Kalau buat di bagian depannya, Realme ini masih pakai water drop notch yang sebenarnya aku nggak ada masalah sih, mengingat ini adalah smartphone entry level. Nah, cuma bezel bagian bawahnya ini yang tebel banget dan aku agak kurang nyaman buat liatnya. Buat layarnya, Realme C15 Qualcomm Edition ini sama-sama aja. Sama-sama dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Ya buat aktivitas sehari-hari layarnya ini udah enak banget buat dipakai. Gambarnya jelas, lumayan tajam dan pastinya nyaman kok buat kebutuhan sehari-hari kayak nonton YouTube, main game, atau buat kalian yang aktif di sosial media. Overall meski layarnya belum Full HD, tapi ini udah bagus banget buat di kelasnya dan aku nggak ada komplain sama sekali. Kalau buat kamera juga sama-sama aja dengan seri MediaTek. Dibekali dengan kamera utama beresolusi 13 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera BW 2 MP, dan kamera deep sensor 2 MP. Hasil gambar yang dihasilin smartphone ini lumayan oke buat kelas harga 1 jutaan. Dan selebihnya kalian bisa cek sendiri dari foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Realme C15 Qualcomm Edition. Oke, sini nggak ada mode apa-apa ya, nggak ada stabilizer, nggak ada mode bokeh. Ya standar kayak gini lah. Gimana menurut kalian hasilnya? Kalau aku lihat di layar HP ini sih bagus, cuma ya seperti biasa karena nggak ada stabilizernya, nggak ada IAS nya,
jadi gambarnya nggak stabil. Oke, gimana? Kalian nilai juga buat kualitas audionya. Yo. Buat kamera depan, Realme C15 Qualcomm Edition ini dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang gimana ya? Coba deh, kalian cek sendiri buat hasil foto-foto dan videonya. Oke, ini perekaman video kamera depan dari Realme C15 Qualcomm Edition. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Kalau aku lihat sih lumayan ya, lumayan terang. Meskipun ini cuacanya nggak terlalu terang, lagi agak mendung. Oke. Ini aku pakai jalan santai aja. Kalian nilai juga ya buat kualitas audionya bagus atau enggak yang diterima sama suaraku ini. Oke, gitu aja. Nah, next ini yang membedakan dari versi sebelumnya. Yap, chipset. Qualcomm Edition ini tentunya pakai chipset dari besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 460 yang punya fabrikasi 11 nanometer dan didukung juga dengan GPU Adreno 610. Chipset entry ini masih tergolong baru ya, dan kabarnya ini juga merupakan chipset yang powerful buat di kelas entry level. Nah, ini dia perbandingan antara Snapdragon 460 dan MediaTek Helio G35. Buat skor AnTuTu, Snapdragon 460 udah cukup tinggi dengan 140.000 poin, dan ini udah oke banget nih di kelas harga segini. Buat aktivitas main game ya nggak bisa berharap banyak dari chipset kelas entry, namun ini udah bisa banget kok buat dipakai. Mobile Legends bisa lancar di settingan high, tapi nggak ada opsi high frame rate. Terus mainin PUBG Mobile juga udah cukup lah ya buat mabar sama teman-teman. Dan di game ini kalian bisa dapetin grafik smooth high yang masih cukup playable. Nah, yang diunggulin dari smartphone ini tentu kalian udah pada tahu lah ya, yaitu adalah dayanya. Realme C15 Qualcomm Edition ini punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang badak banget nih. Itu pun disupport juga dengan resolusi layar SD-nya yang nggak makan banyak daya, dan juga chipsetnya yang hemat banget deh buat penggunaan daya yang dipakai. Aku pribadi sih buat pakai smartphone ini seharian bisa tetap awet dengan sisa baterai 78%. Ya buat kebutuhan standar aja ya, misal kayak foto-foto di kota lama, main IG, dan main game sesekali. Cuma buat nyisain baterai segini tuh udah oke banget. Apalagi buat pengisian dayanya ini udah fast charging 18 watt, jadi udah oke banget nih. Nah, mungkin segitu aja buat review kali ini dari Realme C15 Qualcomm Edition. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.